Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mari Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Mas Axel? Iya Sarah. Apa yang membuatmu tiba-tiba bertanya tentang hal seperti itu padaku, Mas? Apa seseorang telah mengatakan sesuatu yang buruk padamu tentang aku? Tidak apa-apa, Sarah. Aku hanya ingin bertanya saja. Entah mengapa aku kepikiran dengan Yuna, karena sudah beberapa bulan yang terakhir ini dia seolah menghindar dari kita berdua. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Mas. Yuna juga sudah dewasa. Dia tahu mana yang baik dan buruk untuk hidupnya. Lebih baik kita tidak perlu terlalu ikut campur dengan urusan Yuna. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Sarah secara halus meminta Axel agar suaminya itu berhenti mengurusi kehidupan Yuna, yang membuat Sarah cemburu pada kedekatan suaminya dengan wanita itu. Axel memilih diam, tidak menanggapi apa yang baru saja Sarah katakan kepadanya. Lebih baik dia membersihkan diri. Setelah itu dia harus menghubungi Yuna. Dia juga merindukan putra dari wanita itu. Sudahlah, lebih baik aku mandi. Mau siapkan air hangat? Tidak perlu, Sarah. Lebih baik kamu istirahat saja. Aku bisa menyiapkan kebutuhanku sendiri. Tunggu dulu, Mas. Berhubung kamu sudah kembali dari luar kota, kapan kamu akan menepati janjimu padaku, Mas? Kamu sudah janji untuk membawaku liburan, kan? Aku belum berpikir untuk hal itu, Sarah. Kamu lihat sendiri kan, bagaimana kondisi Mama Lily. Kita tidak mungkin bersenang-senang sementara keluargaku sedang berada dalam kesusahan. Tapi Mas, kamu sudah janji kan? Aku tahu, Sarah. Tapi kamu juga harus mengerti dengan kondisiku sekarang. Mama Lily tidak hanya saudara Mama Aluna saja, tapi aku sudah menganggap Mama Lily seperti ibu kandungku sendiri. Dan aku ingin selalu berada di sisinya saat dia mengalami hal sulit seperti sekarang. Sekali lagi aku minta maaf, Sarah. Aku berharap kamu bisa mengerti posisiku saat ini. Geram Sarah menahan amarah yang tengah dia rasakan saat ini. Benar-benar keluarga sialan. Ibu anak sama saja, mereka selalu membuat hidupku susah. Axel selalu mengutamakan mereka dibandingkan aku istrinya. Aku tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Mengalah untuk dua wanita sialan itu. Axel adalah suamiku, dan seharusnya aku yang menjadi prioritas utamanya. Aku tidak akan membiarkan mereka semua merebut perhatian suamiku. Axel hanya milikku, dan mereka tidak berhak untuk mengambil perhatian Axel. Sarah tidak akan mengalah lagi setelah Yuna sekarang Lily. Kedua wanita itu benar-benar mengganggu hidupnya dan membuat perhatian Axel terbagi. Sarah tidak peduli siapapun Lily bagi Axel. Satu hal yang harus dilakukan, menjauhkan Axel dari keluarga Lily. Itu juga termasuk dari Yuna dan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga itu. Keluar dari dalam kamar mandi, Axel melihat Sarah sudah tertidur di atas tempat tidur. Dia mendekat dan menatap lekat wajah sang istri. Dia tidak menyangka jika Sarah tega berbohong kepadanya. Padahal jika wanita itu berkata jujur tentang dirinya yang memang menemui Yuna, mungkin Axel tidak akan pernah kecewa ini pada Sarah. Seandainya saja juga Sarah mau jujur padanya, Axel juga tidak akan marah pada wanita itu. Dia hanya akan menasehati Sarah, meminta wanita itu tidak lagi melakukan hal tersebut pada Yuna. Karena bagaimanapun,
Selain dirinya, Yuna juga adalah bagian terpenting dalam diri Axel, dan Sarah seharusnya bisa menerima hal itu semua. Setelah puas memandangi wajah Sarah dalam diamnya, Axel mengambil pakaian ganti di dalam lemari. Setelah berganti pakaian, Axel keluar dari dalam kamar. Dia akan menghubungi Yuna untuk memberitahu wanita itu tentang kondisi Lily saat ini. Namun tanpa diketahui, ternyata Sarah belum tidur. Wanita itu hanya pura-pura tidur, dan setelah Axel keluar dari dalam kamar, dia mengikuti suaminya itu. Curiga dengan gelagat aneh Axel, seolah suaminya itu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Apa Yuna sudah tidur ya? Lebih baik aku coba sekali lagi lah. Halo Axel? Dari seberang sana suara Yuna terdengar. Senyuman Axel langsung terbit setelah mendengar suara wanita itu. Jagoanku sudah tidur. Dia sudah tidur sejak tadi, Axel. Aku merindukannya, Yuna. Belum sehari kita berpisah, aku sudah merindukan jagoan itu. Mungkin aku terlalu sayang padanya sampai terus memikirkan seperti itu. Kakek Axel tertawa pelan mengutarakan kejujurannya pada Yuna tentang apa yang dia rasakan saat ini pada jagoan kecil yang Yuna telah lahirkan. Itu hanya perasaan sesaat saja, Axel. Karena beberapa hari ini kalian bersama, kamu akan kembali seperti biasa setelah kamu kembali lagi ke Jakarta dan berkumpul dengan istrimu. Oh ya Axel, bagaimana kabar Mami? Aku menunggu kabar darimu sejak tadi. Kondisi di situ baik-baik saja kan Axel? Yuna, apa setelah aku memberitahumu tentang keadaan Mami saat ini, kamu akan berubah pikiran? Kamu akan memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta dan bertemu dengan Mami? Axel, jangan membuatku bingung dan penasaran. Jawab saja Axel. Bagaimana keadaan Mami saat ini? Apa semuanya baik-baik saja? Kenyataan sebenarnya Mami Lily sedang tidak baik-baik saja, Yuna. Mami Lily sakit-sakitan karena merindukanmu. Kami sekeluarga saat ini bahkan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua kamu sekarang. Mama Aluna tidak ingin meninggalkan Mama Lily sendiri. Terlebih saat Mami Lily mengutarakan permintaan terakhirnya untuk... Axel, kamu sedang tidak membohongiku kan? Apa yang aku katakan itu memang benar, Yuna. Aku sedang tidak berbohong. Demi untuk membuatmu kembali. Yuna, kami semua di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik di sisa hidupnya Mami Lily. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Mamiku baik-baik saja kan? Aku tahu Mama Lily adalah wanita yang kuat dan aku percaya itu. Sekuat apapun kamu menganggap Mama Lily, jika takdir sudah berkata Mama Lily akan pergi, maka sebagai manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa, Yuna. Kamu harus ingat dengan takdir. Dan itu hal yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kembalilah ke rumah, Yuna. Mama Lily sangat merindukanmu. Jangan sampai kau menyesal setelah Mama sudah tidak ada lagi bersama kita semua. Aku mohon, Yuna. Lakukan semuanya demi orang yang kita cintai. Kamu tidak sendiri. Dan keluarga kita pasti akan menerima semua kekuranganmu, termasuk putra yang kamu lahirkan. Percaya padaku, Yuna. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu bersama denganmu. Baiklah Axel, aku mau kembali lagi ke rumah. Demi Mama, aku akan melakukan semuanya. Demi kebahagiaan Mama, apapun akan aku lakukan. Terima kasih Yuna. Aku senang mendengar keputusanmu. Besok aku akan pergi menjemputmu. Bersiap-siaplah. Aku akan membawa kalian kembali ke tempat di mana seharusnya kalian berada. Iya Axel, sampai bertemu besok. Dan terima kasih semuanya. Ternyata selama ini diam-diam kalian berdua berhubungan di belakangku. Axel, Yuna, dan juga Sarah menggeleng dia menutup mulut dengan kedua tangannya. Tidak mungkin.
Tidak mungkin anak Yuna yang lahirkan itu adalah anaknya Axel. Kemarahan Sarah sudah sampai di ambang batas kesabarannya. Sungguh dia tidak menyangka suami yang dianggapnya sebagai suami yang baik dan juga setia ternyata tega berbohong kepadanya. Diam-diam di belakangnya ternyata Axel selama ini sudah berhubungan dengan Yuna. Sarah teringat akan pertanyaannya yang dilontarkan oleh sang suami kepadanya. Apa mungkin Yuna sudah menceritakan semuanya pada Axel? Makanya suaminya melontarkan pertanyaan seperti tadi padanya. Jika memang apa yang dia pikirkan itu memanglah benar, maka Sarah akan membuat perhitungan dengan Yuna. Bila perlu dia akan menyingkirkan wanita itu untuk selamanya dari kehidupannya dan juga hidupnya Axel. Demi mempertahankan rumah tangganya, Sarah harus melakukan sesuatu. Tidak akan membiarkan suaminya dekat dengan wanita tidak tahu diri seperti Yuna. Lihat saja kamu Yuna, aku akan membalasmu. Berani sekali kamu mendekati suamiku. Di depan Axel dia harus bisa menahan emosinya. Karena jika dia mengeluarkan segala amarah yang dia rasakan di depan pria itu, justru pertengkaran yang akan menjadi ujung dari amarahnya sekarang. Axel pasti akan membela Yuna dibandingkan dirinya. Dia harus bisa menahan amarahnya, bersikap seolah-olah dia tidak mengetahui apa-apa tentang kedekatan suaminya dan Yuna. Sarah kembali ke kamar setelah mendengar suara langkah kaki suaminya. Dia kembali berpura-pura tidur saat Axel merebahkan tubuh di sampingnya. Dengan rasa amarah yang melanda dirinya saat ini, Sarah berusaha untuk memejamkan matanya. Keesokan harinya, rasa sakit hati yang dirasakan oleh Sarah nyatanya tidak bisa hilang sama sekali. Di depan semua anggota keluarga besar Axel, dia harus berpura-pura menjalani harinya dengan bahagia, seolah saat ini sedang tidak terjadi apa-apa darinya. Lei, aku senang karena kamu sudah bisa ikut sarapan pagi bersama dengan kami seperti ini. Ini juga semua berkat kalian, Lun. Rumah ini jadi ramai karena kehadiran kalian. Mami tenang aja. Suasana seperti ini akan terus berlanjut selamanya. Aku juga akan pergi menjemput Yuna, agar kita semua bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu lagi. Kamu akan pergi menjemput Yuna? Iya. Kak Leo tidak keberatan kan jika aku yang pergi menjemput Yuna? Mungkin aku tidak keberatan. Tapi bagaimana dengan istrimu? Apa istrimu akan setuju jika kamu pergi menjemput Yuna? Aku ingin rasanya Sarah mengumpat. Sebenarnya apa yang Leo mau darinya? Pria itu selalu saja mencari celah untuk menjatuhkan dirinya. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku juga tidak memiliki alasan untuk melarang Mas Axel pergi menjemput Yuna. Aku juga ingin melihat Mami Lily bahagia, bisa berkumpul kembali dengan Yuna. Terima kasih Sarah. Aluna benar. Axel tidak pernah salah memilih calon istri. Semoga saja menantu di keluarga ini nantinya akan memiliki sikap lembut dan juga perhatian sama sepertimu Sarah. Leo mencelos ketika mendengar pujian yang terlontar dari mulut sang ibu untuk Sarah. Mereka semua telah tertipu oleh wajah baik dan polos wanita itu. Sementara Leo sendiri, entah mengapa sejak pertama dia tidak pernah begitu percaya dengan semua yang ditampilkan oleh Sarah di depan mereka semua, termasuk juga sikap baik dan juga lembut wanita itu. Sarapan pagi berakhir setelah semuanya sudah kembali pada rutinitas mereka masing-masing. Sebelum berangkat ke kantor, Leo menyempatkan diri untuk bertemu dengan Axel dan bicara dengan sepupunya itu. Kalau kamu sibuk, aku bisa menggantikanmu untuk pergi menjemput Yuna, Axel. Kenapa kamu bilang seperti itu, Kak? Bukannya aku sudah mengatakan padamu kalau aku sendiri yang akan menjemput Yuna dan membawanya kembali lagi ke sini. Itu artinya aku sama sekali tidak keberatan atau merasakan direpotkan untuk melakukan hal itu semua. Aku hanya tidak ingin kamu berselisih paham dengan Sarah hanya karena masalah Yuna. Kamu tahu sendiri kan bagaimana perasaan Yuna kepadamu? Apa kamu sudah memikirkan semuanya dengan mata-mata, Axel? Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Kak?
Jauhi Yuna, Axel. Sudah sangat terlambat jika kamu ingin bersikap baik kepadanya. Apa kamu tidak sadar? Apa yang telah kamu lakukan pada Yuna dulu, itu sudah sangat menyakiti hatinya. Axel, sejak awal sudah aku katakan padamu, jangan pernah memutuskan sesuatu hanya karena rasa belas kasihanmu terhadap seseorang. Hargai perasaan Sarah sebagai istrimu. Aku tidak ingin adikku disalahkan oleh istrimu karena kamu terlalu peduli kepadanya. Memangnya apa yang salah, Kak? Wajar saja jika aku peduli pada Yuna. Kamu lihat sendiri kan, Sarah juga sama sekali tidak keberatan dengan hal itu semua. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Aku bisa menjaga adikku. Kamu tidak perlu repot-repot melakukan hal itu semua. Apapun yang menyangkut tentang Yuna, itu semua menjadi urusanku. Kamu berpikir aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yuna selama ini? Apa maksudmu, Kak? Jangan berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa, Axel. Aku tahu apa yang sudah terjadi pada Yuna, dan aku sengaja membiarkan dia menjalani kehidupan yang dia inginkan. Berharap dengan cara seperti itu dia bisa melupakan rasa sedihnya karena patah hati yang kamu torehkan kepadanya. Kamu sangat tahu bagaimana keluarga kita, kan? Aku tidak mungkin membiarkan adik satu-satunya lepas dari pengawasanku. Jadi, selama ini kalian sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Yuna. Dan Kak Leo membiarkan begitu saja Yuna hidup sengsara, terlebih dia mengandung dan melahirkan tanpa sosok. Aku tahu apa yang terbaik untuk adikku. Jadi berhenti mengguruiku, Axel. Aku peringatkan sekali lagi kepadamu. Jangan ganggu hidup Yuna lagi. Biarkan dia hidup dengan tenang. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Pilihanmu adalah seorang wanita yang saat ini tengah menjadi istrimu. Leo beranjak dari tempatnya. Dia menepuk pelan bahu Axel. Awalnya aku sudah memberikanmu kesempatan untuk bersamanya. Tapi kamu menyia-nyiakan kesempatan itu dengan menyakiti hatinya dan membuatnya terluka. Kamu tidak pernah tahu apa yang sudah dia lewati saat kamu memutuskan menikah dengan Sarah. Jadi sekarang aku minta padamu berhenti untuk bersikap peduli pada Yuna. Luka yang kamu sudah berikan, tidak segampang itu lukanya bisa terhapus begitu saja. Setelah mengatakan hal itu semua pada Axel, Leo memutuskan untuk meninggalkan pria itu dengan kekesalan di hatinya. Namun ucapan Axel tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dengan menatap tajam pria itu. Apa maksudmu? Kenapa kamu marah, Kak? Apa kamu marah karena aku tetap ingin dekat dengan Yuna, walaupun kamu melarangku untuk dekat dengannya lagi? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, Axel. Tapi jangan salahkan aku jika aku akan menjadi orang pertama yang menentang keinginanmu untuk masuk ke dalam kehidupan adikku lagi. Tapi dia juga saudaraku dan kamu tidak berhak untuk melarangku dekat dengannya. Itu dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Leo menatap lekat wajah Axel. Ingin sekali dia memberikan pelajaran pada pria itu. Tapi Leo tidak ingin membuat keributan, mengingat saat ini kondisi Lily sedang dalam keadaan memburuk. Ada apa dengannya ya? Kenapa dia begitu keras kepala ingin melarangku untuk tidak lagi dekat dengan Yuna? Apakah Leo tahu tentang sesuatu yang selama ini tidak aku ketahui? Axel memutuskan untuk tidak memperdulikan apa yang Leo ucapkan tadi. Dia sudah berjanji pada Yuna jika hari ini dia akan datang menjemput wanita itu. Walau Leo melarangnya untuk mendekati Yuna, tapi Axel sama sekali tidak akan memperdulikan hal itu semua. Dia akan datang menjemput wanita itu dan membawa Yuna kembali ke dalam kehidupan mereka seperti dulu lagi. Sementara itu Sarah yang masih kesal dengan suaminya setelah kepergian Axel, dia segera menemui sang ibu. Bagaimanapun caranya, secepat mungkin Sarah harus bisa menemukan wanita yang mau mengandung anaknya. Tanpa sepengetahuan orang rumah, Sarah diam-diam meninggalkan rumah untuk bertanya langsung pada sang ibu. Apa ibu yakin orang itu bisa kita percaya? Ibu sudah mencari wanita terbaik untukmu. Ibu rasa wanita itu sangatlah cocok untuk pekerjaan yang ingin kamu berikan. Sekarang dia sedang mengandung.
Ibu sudah membawanya ke dokter untuk memastikan kondisinya. Dokter mengatakan jika wanita itu saat ini tengah hamil 3 minggu. Sangat cocok untukmu, bukan? Semua orang pasti tidak akan curiga jika kamu pura-pura hamil dan melahirkan pada 8 bulan ke depan nanti. Lalu bagaimana dengan keluarganya, Bu? Suaminya atau orang tuanya? Dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Wanita itu hidup sebatang kara. Dia hamil dengan kekasihnya yang tidak ingin bertanggung jawab pada kehamilannya sekarang. Kamu tidak perlu banyak berpikir lagi, Sarah. Wanita itu sudah sangat cocok untukmu. Selama dia hamil, maka wanita itu akan tinggal bersama dengan ibu. Hal itu untuk memastikan jika dia tidak akan macam-macam dan kabur membawa anak yang sudah kita bayar dengan sangat mahal. Aku bangga dengan ibu, karena bisa melakukan semuanya dengan baik dan juga rapi. Ibu akan melakukan apapun untuk kebahagiaanmu, Sarah. Tapi kamu juga jangan lupakan satu hal. Biaya hidup wanita itu selama tinggal bersama ibu. Tentunya semua itu tidak gratis. Setiap bulan kamu harus mengirimkan uang lebih dari biasanya untuk ibu. Untuk hal itu semua, ibu tidak perlu khawatir. Aku akan memberikan uang bulanan 2 kali lipat seperti bulan biasanya. Kamu memang putriku yang terbaik, Sarah. Sarah tidak menanggapi apa yang Susi katakan. Ada hal lebih penting yang ingin dia lakukan. Bertemu dengan wanita yang dimaksud oleh Susi secara langsung. Sebelum menjalankan perjanjian dengan wanita tersebut, ada beberapa poin penting yang harus mereka sepakati terlebih dahulu. Dan Sarah ingin memastikan jika wanita itu tidak akan pernah membocorkan rahasia ini di kemudian hari. Apa hari ini aku bisa bertemu dengan wanita itu, Bu? Aku perlu bicara 4 mata dengannya. Tentu saja, Sarah. Sebentar lagi wanita itu akan datang kemari, sesuai dengan perjanjian kita. Mulai hari ini dia akan tinggal bersama dengan ibu di rumah ini, sampai tiba waktunya nanti dia melahirkan. Aku berharap rencana kita ini benar-benar berjalan lancar. Aku sangat takut seandainya Mas Axel benar-benar menikah lagi. Terlebih sekarang Yuna sebentar lagi akan kembali, dan aku tidak ingin wanita itu membuat hati suamiku kembali merebutnya. Yuna, wanita itu. Iya, Bu. Dan aku semakin takut jika sampai rahasia kita akan terbongkar. Kalau sebenarnya aku melakukan sesuatu yang besar pada Yuna malam itu. Dan hal tersebut mungkin membuatnya mengandung. Dan sekarang dia telah melahirkan seorang anak yang aku sendiri takut jika anak yang Yuna lahirkan adalah anak dari suamiku. Kamu jangan terlalu takut berlebihan seperti itu, Sarah. Selain kita berdua, tidak ada tahu tentang rahasia itu. Semua akan aman, Sarah. Tetap saja aku merasa takut, Bu. Aku tidak bisa tidur dengan tenang memikirkan semua itu semua. Ini semua juga karena kesalahanku. Seharusnya dari dulu aku sudah memikirkan bagaimana cara agar aku bisa mengandung dan memberikan Axel keturunan. Tapi kekuranganku membuat semuanya hancur berantakan. Kamu tidak perlu menyesali semuanya, Sarah. Sekarang kamu bukan lagi Sarah yang dulu. Daripada kamu terus menyalahkan dirimu sendiri seperti ini, lebih baik pikirkan cara untuk tetap menarik simpati Axel agar dia tidak berpaling darimu. Itu satu-satunya cara agar kamu tidak kehilangan suami dan juga kemewahan yang selama ini kamu miliki. Sarah menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak akan memberikan celah pada Yuna untuk mendekati suaminya. Axel adalah miliknya, dan Sarah tidak akan membiarkan siapapun merebut pria itu dari tangannya. Ibu benar. Aku sudah menyingkirkan siapapun yang berusaha untuk menghalangiku bersama dengan Mas Axel. Dan aku pun akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kamu tidak sendiri, Sarah. Ibu akan selalu ada untukmu. Percakapan ibu dan anak itu harus berakhir karena kedatangan seorang wanita yang sempat mereka bicarakan. Tentunya wanita yang sejak tadi ditunggu oleh Sarah kedatangannya. Sarah menatap wanita berpenampilan itu. Dari atas sampai bawah terlihat masih sangat muda dan lumayan cantik. Berapa umurmu? 19 tahun.
Apa kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan? Apa kamu menyanggupi semua persyaratan aku dan ibuku yang memberikannya? Tentu satu hal yang harus kamu tahu, aku akan membayarmu dengan sangat banyak jika kamu berhasil melakukan apa yang aku inginkan. Apapun akan aku lakukan, Nyonya. Nyonya Susi sudah memberitahuku semuanya padaku tentang apa yang harus aku lakukan selama ada bayaran untukku. Bagus kalau begitu. Dan satu hal yang harus kamu ingat, jangan sampai rahasia ini bocor, apalagi sampai diketahui oleh suamiku dan juga keluarganya. Jika sampai hal itu terjadi, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu dan membuat hidupmu menderita. Wajah wanita itu terlihat takut mendengar ancaman yang dilontarkan oleh Sarah kepadanya. Wanita di hadapannya saat ini benar-benar sangat menyeramkan. Tatapan tajam Sarah yang seolah menusuknya. Dia sudah menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Susi terlebih dahulu padanya, dan tidak ada lagi kesempatan untuk mundur demi mendapatkan uang yang saat ini sangat dia butuhkan. Aku berjanji akan menjaga rahasia ini dengan baik. Jika sampai rahasia ini bocor, maka Nyonya boleh melakukan apapun padaku, termasuk menghabisiku. Bagus. Sekarang kamu harus menuruti semua apa yang aku katakan. Sarah mendekat, memberitahu wanita itu apa yang harus dia lakukan untuknya. Wanita muda itu menganggukkan kepalanya pelan. Selain itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Sarah sudah membayar mahal pekerjaannya ini, dan dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh wanita itu, walau dia tahu apa yang dia lakukan saat ini adalah sebuah kesalahan besar. Tidak seharusnya dia menjual darah dagingnya pada orang lain. Namun saat ini dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Anak yang dia lahirkan nanti adalah anak dari hubungannya semalam dengan seorang pria. Akan tetapi hal tersebut terpaksa dia rahasiakan dari Sarah dan juga Susi. Takutnya kedua wanita itu tidak jadi membayarnya saat mereka tahu anak yang dia kandung tidak tahu siapa ayahnya. Terpaksa dia mengatakan jika dia hamil dengan sang kekasih yang tidak ingin bertanggung jawab kepada kehamilannya. Bagus jika kamu paham dan mengerti dengan apa yang aku katakan. Lakukan tugasmu dengan baik, karena aku sudah membayarmu dengan sangat mahal. Nyonya tenang saja, aku akan berusaha untuk melakukan semuanya dengan baik. Sarah hanya menanggapi dengan senyuman sinis apa yang wanita itu katakan. Dengan uang dia bisa melakukan segalanya, termasuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki untuk membuat Axel tetap bersama dengannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Axel tiba di kediaman yang ditempati oleh Yuna selama ini. Seperti janjinya pada wanita itu jika dia akan datang untuk menjemput dan membawa pulang Yuna. Kondisi Lily saat ini yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja membuat Axel ingin membawa kebahagiaan yang selama ini dirindukan oleh wanita yang merupakan saudara dari ibunya itu. Apa sekarang kamu sudah berubah pikiran? Bukannya kamu sendiri yang sudah mengatakan padaku jika kamu sudah siap untuk kembali untuk bertemu dengan keluargamu lagi? Apa kamu tidak merindukan Mami Yuna? Tentu saja aku merindukannya. Mama tidak pernah melakukan kesalahan apapun padaku. Justru aku yang terlalu banyak berbuat kesalahan, bahkan berbohong pada keluargaku sendiri. Lalu apa yang membuatmu ragu untuk kembali, Yuna? Apa kamu tidak kasihan pada Mama Lily? Selama ini dia sangat merindukanmu. Bahkan kondisi kesehatannya juga menurun karena memikirkan kamu dan juga Kak Leo. Sudah aku katakan padamu, Yuna, jika aku akan selalu bersama denganmu, aku akan menemanimu melewati semua ini. Kamu tidak sendiri, Yuna. Baiklah, aku mau ikut bersama denganmu untuk kembali ke Jakarta. Apapun yang akan terjadi di sana nanti, aku sudah siap menerima semuanya. Semuanya akan baik-baik saja, Yuna. Kamu harus percaya padaku. Tidak akan ada orang yang berani menyakitimu. Kami semua sebagai keluarga akan selalu mendukungmu. Memang apa yang Axel katakan itu ada benarnya. Hari itu juga Axel langsung membawa Yuna kembali ke Jakarta. Dia memang sudah menghubungi wanita itu dan meminta Yuna untuk mempersiapkan semua yang akan wanita itu bawa. Selama di tengah perjalanan, hati Yuna menjadi tidak karuan.
Saat setengah perjalanan timbul rasa ingin kembali pulang ke rumahnya yang dulu dan memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Namun sebisa mungkin dia menguatkan tekadnya bahwa apapun yang akan terjadi nanti, itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dia hadapi karena keputusannya selama ini. Tiba di kediaman orang tuanya, Axel langsung membawa Yuna masuk ke dalam rumah. Kini dia kembali bersama dengan seorang putra yang menjadi bagian terpenting dari dalam hidupnya. Putra yang dia lahirkan dan berjanji akan dia besarkan dengan cinta dan kasih sayang yang akan dia curahkan sepenuhnya untuknya sang putra. Yuna, Axel. Yuna, Mami sangat merindukanmu sayang. Akhirnya kamu kembali lagi. Aluna langsung memeluk putri dari saudaranya itu. Aku juga sangat merindukan Mami. Kamu kemana saja selama ini sayang? Kamu bahkan jarang memberi kabar pada Mami. Axel? Itu anak siapa? Ini... Yuna menggelengkan kepalanya. Tidak ingin Axel bicara apapun pada Aluna tentang putranya karena dia sendiri yang akan mengatakan pada semua keluarganya tentang rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Axel? Dia putraku, Mom. Yuna mengambil alih putranya dari tangan Axel. Putramu? Bagaimana ceritanya kamu? Lebih baik biarkan Yuna istirahat dulu, Mom. Nanti baru kita bicara. Kak, ayo. Aku antar ke kamarmu. Kamu baru saja sampai. Dan kamu harus istirahat, Yuna. Mam, aku juga pamit ingin istirahat ke kamar. Ada apa dengan mereka ya? Tanya Aluna bingung mengangkat kedua bahunya dengan sikap ketiga anaknya itu. Sementara itu di dalam kamar Yuna sama sekali tidak berani untuk menatap wajah sang kakak. Sejak tadi Leo sama sekali tidak bicara dengannya. Pria itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun membuat Yuna takut bertambah bingung harus bagaimana bicara dengan sang kakak. Kak, apa sudah cukup sampai di sini petualanganmu, Yuna? Terlalu jauh kamu berlari dan melupakan keluarga yang selalu ada untukmu. Bahkan di saat kamu mengalami hal yang sulit, kamu sama sekali tidak datang pada kami. Apa seperti ini cara kamu menghukum kami semua? Kak, jangan bicara seperti itu. Maafkan aku. Tolong jangan berpikir untuk pergi lagi, Yuna. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, tolong jangan pendam sendiri dan menyiksa dirimu sendiri. Selama ini kami diam karena kami menghargai keputusanmu. Tapi jika kamu menyakiti dirimu lagi dan pergi menjauh dari orang-orang yang menyayangimu, maka aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Apa dia putranya? Tebak Leo. Kak, aku... Jangan jelaskan apapun, Yuna. Baik aku ataupun ayah tahu semuanya. Jadi kalian tahu kalau kami tahu. Dan kami selama ini sengaja diam dan tidak ingin mengusikmu, Yuna. Berharap dengan keputusan tersebut bisa membuatmu melupakan sakit hatimu. Tapi rupanya kamu semakin lama semakin nyaman dengan kehidupanmu yang baru dan melupakan keluargamu sendiri. Maafkan aku, Kak. Isak Yuna merasa sangat bersalah pada keluarganya sendiri. Leo langsung merengkuh tubuh sang adik dan memeluknya. Selama ini dia menahan keinginannya untuk menemui sang adik karena larangan dari sang ayah. Melihat hidup Yuna dalam kesusahan sebagai kakak, jelas saja dia merasa tidak tega. Namun sang ayah selalu mengingatkan Leo agar tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Mereka ingin Yuna menjalani hidup seperti apa yang wanita itu inginkan. Walau rasanya sangat sakit melihat sang adik harus berjuang sendiri, dari mulai mengandung sampai melahirkan tanpa didampingi oleh seorang suami atau satupun keluarga dekat yang wanita itu miliki. Jangan menangis, Yuna. Air mata tidak akan pernah merubah semuanya. Mulai sekarang jangan pikirkan tentang apapun lagi. Aku juga keluargamu. Akan selalu bersamamu mulai saat ini dan seterusnya. Jangan berpikir untuk pergi lagi dan menghakimi dirimu sendiri dengan alasan apapun. Tapi Kak, bagaimana dengan Mami dan Daddy? Apa mereka semua kecewa dan juga marah padaku? Orang tua kita bukanlah orang seperti itu. Mereka tetap akan mendukung apapun keputusan yang anak-anak mereka telah putuskan. Sekali lagi aku minta maaf, Kak.
Aku minta maaf karena sudah membuat kalian semua khawatir padaku. Dan aku juga tidak bisa menjadi anak dan juga adik yang baik untukmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik selama ini, Yuna. Yuna menganggukkan kepalanya. Dia memeluk sang kakak. Wajar saja jika selama ini walau hidup sendiri Yuna merasa tidak pernah mengalami kesulitan apapun di dalam hidupnya. Semua yang ingin dia raih dia dapatkan dengan begitu mudahnya. Rupanya itu semua yang dia dapatkan tidak pernah terlepas dari bantuan keluarga besarnya. Semua orang yang menyayangi dirinya. Yuna bahkan melupakan satu hal tentang siapa ayah dan juga kakaknya. Sangat sulit untuk menyembunyikan semuanya dari Kenan ataupun Leo. Tapi Yuna, satu hal yang masih mengganjal bagi kami hingga saat ini, tentang siapa pria yang telah menghamilimu. Apa sekarang kamu tidak ingin mengatakan padaku siapa pria itu, Yuna? Kak, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Kenapa? Karena Yuna sudah memutuskan jika dia tidak akan pernah mengungkapkan pada siapapun tentang siapa ayah biologis dari anak yang telah dia lahirkan itu. Nah, itu juga si Yuna konyol. Aneh-aneh aja sini si Yuna. Lama-lama pengen citak. Oke, lanjut. Malam ini semua keluarga sudah berkumpul di ruang tamu. Kenan dan juga Abian juga sudah tiba di rumah sejak 2 jam yang lalu. Kini semua orang menatap pada wanita yang menjadi topik utama mereka berkumpul saat ini. Kepulangan Yuna kembali ke rumahnya tentu saja menimbulkan tanda tanya di antara sebagian anggota keluarga yang lain. Sang paman dan juga sang bibi tidak tahu menahu tentang apapun yang terjadi pada keponakan kesayangannya itu. Selama ini Aluna dan Abian hanya tahu jika Yuna kembali tinggal di luar negeri untuk meneruskan impiannya yang tertunda. Akan tetapi kembalinya Yuna dengan membawa seorang bayi bersama dengannya tentu saja membuat mereka bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa ini? Apa aku dan Mas Abian melewatkan sesuatu? Yuna, selama ini kamu tidak pernah menyembunyikan apapun dari Mami. Sekarang ceritakan apa yang sejujurnya pada Mami. Anak siapa yang kamu bawa pulang, Yuna? Sebenarnya anak itu dia cucu kita loh, saut Lili dengan ekspresi datarnya. Cucu kita? Maksudmu anak yang Yuna bawa pulang itu anak kandungnya? Tapi bagaimana bisa? Bukannya Yuna... Diamlah sayang. Biarkan Kenan dan Lili yang akan menjelaskan semuanya. Salah Abian walau dia juga merasa terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulut Lili. Aluna menganggukkan kepalanya, menuruti apa yang suaminya itu katakan. Walau sejujurnya saat ini dia benar-benar syok mendapati kenyataan yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Maafkan kami Aluna. Abian, kami tidak bermaksud untuk menyembunyikan semuanya dari kalian berdua. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi kami untuk merahasiakan tentang kebenaran ini. Kenyataan jika memang saat ini putri kami Yuna memang sudah memiliki seorang putra yang dia lahirkan tanpa ikatan pernikahan. Kenan menghembuskan nafas kasar. Ini semua juga bukan sepenuhnya kesalahan Yuna saja. Sebagai orang tua kami juga bersalah, berpikir dengan membiarkan Yuna hidup dengan keinginan hatinya dan tidak ingin ikut campur pada masalah putri kami tersebut. Tapi ternyata keputusan kami itu sangatlah salah, membiarkan Yuna hidup seorang diri tanpa pengawasan dari kami sebagai orang tua. Apa yang dikatakan oleh Kenan itu benar loh, Abian. Aku hanya tidak ingin Yuna bernasib sama sepertiku dulu dan mengambil keputusan seperti yang pernah aku lakukan di masa lalu, menyembunyikan darah dagingku sendiri selama bertahun-tahun karena aku tidak ingin membuat keluarga kita kecewa. Tapi ternyata ketakutanku itu tidak beralasan. Kenyataannya Yuna tetap mempertahankan darah dagingnya apapun yang terjadi, walaupun dia harus bersembunyi dari keluarganya sendiri selama berbulan-bulan. Mami tahu kalau selama ini kamu sudah banyak mengalami hal-hal yang sulit.
Maafkan Mami karena Mami tidak berada di sisimu saat kamu membutuhkan Mami. Yuna langsung berhambur memeluk sang ibu. Keinginan untuk pergi jauh dari keluarga adalah hal yang salah dilakukan oleh Yuna selama ini. Wanita itu berpikir sudah tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Namun ternyata apa yang dia pikirkan selama ini ternyata salah demi kebahagiaannya. Semua keluarganya berpura-pura seolah tidak tahu apa yang tengah terjadi dan dialami saat dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dalam keadaan dirinya tengah berbadan dua. Mami sama sekali tidak bersalah dalam hal ini, akulah yang bersalah. Aku pergi dan ingin memutuskan hubungan ini. Aku lupa jika hubungan di antara kita dan juga keluarga aku tidak akan pernah putus oleh apapun. Jangan disesali lagi sayang. Semua sudah terjadi. Sekarang kamu sudah kembali bersama dengan kita semua. Itu sudah cukup. Itu cukup bagi Mommy. Terima kasih karena kalian semua tidak menghakimiku atas dosa yang telah aku lakukan di masa lalu. Kami tidak berhak untuk menghakimimu, Yuna. Kalau kami kecewa pada apa yang telah kamu lakukan, namun kekecewaan tidak akan pernah bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tidak hanya mamimu saja akan selalu ada untukmu, Yuna. Tapi kami semua juga akan selalu mendukung apapun keputusanmu. Aluna tersenyum menatap keponakan dan saudara kembarnya itu. Pelukan Yuna terlepas dari tubuh Lily. Dia memandang sang bibi dengan penuh haru. Terima kasih, Mom. Dukungan kalian semua sangat berarti untukku saat ini. Suasana haru menjadi saksi pertemuan keluarga itu malam ini. Tidak ada yang menghakimi Yuna atas apa yang menimpa wanita malang itu. Walau terbesit rasa kecewa di dalam hati tetapi mereka juga tidak bisa menyalahkan Yuna atas apa yang terjadi. Semua orang ikut bahagia dan menerima Yuna juga putra yang akan menjadi cucu pertama di dalam keluarga mereka itu. Bagaimanapun keadaan bayi malang itu lahir ke dunia ini, keadaan tidak akan pernah berubah jika dia adalah penerus pertama dari kedua keluarga besar mereka. Aku tidak bisa membiarkan sampai hal ini terjadi. Anak Yuna tidak boleh menguasai segala yang harus dia miliki oleh anakku kelak. Gumam Sarah di dalam hatinya. Sarah yang sejak tadi diam saja menyaksikan drama keluarga tersebut, menatap jengah ke arah wanita yang selalu saja mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Bahkan di saat Yuna melakukan kesalahan terbesar pun di dalam hidupnya itu, selalu saja ada kata maaf dari keluarga tersebut untuk wanita itu. Hal yang membuat Sarah sangat muak melihat apa yang terjadi di depan matanya saat ini. Di saat hati dan pikirannya kini tengah bertolak belakang, Sarah berusaha untuk tetap tenang. Dia harus memastikan sendiri siapa ayah dari anak yang dilahirkan oleh Yuna. Sarah harus memastikan jika Axel suaminya bukanlah ayah biologis dari anak tersebut. Selain ini, hal itu juga ada satu hal lain lagi yang harusnya segera Sarah lakukan saat ini. Mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan tentang kehamilannya kepada semua anggota keluarga besar sang suami. Sarah tidak ingin bertindak terlalu lama, membiarkan Yuna kembali masuk lebih dalam di antara hubungannya dengan Axel. Apapun akan Sarah lakukan untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya, walaupun harus membuat kebohongan di atas kebohongan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lihat saja nanti, Yuna. Sekarang kamu bisa bahagia, tapi aku tidak akan membiarkan kebahagiaan itu berlangsung lama. Kamu tidak pantas mendapatkan apapun di dalam hidupmu, Yuna, termasuk kasih sayang dari orang-orang terdekatku. Gumam Sarah menatap Yuna yang dihujani kasih sayang berlimpah oleh anggota keluarganya. Setelah Yuna kembali, keluarga Aluna pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Rasanya sudah cukup mereka menemani keluarga Lily. Walaupun Aluna dan Lily masih berstatus sebagai saudara, akan tetapi keluarga itu juga membutuhkan privasi yang hanya ingin diketahui oleh keluarga terdekatnya saja. Hari ini setelah makan malam usai, Aluna juga keluarganya berencana untuk pamit dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Rasa penasaran harus Aluna tahan mengenai tentang siapa ayah dari bayi yang dilahirkan oleh keponakannya tersebut. Untuk menghargai keputusan Yuna, mereka semua memutuskan untuk tidak memaksa wanita itu mengatakan tentang siapa ayah biologis dari anaknya. Walaupun sejujurnya, semua orang sangat penasaran, ingin mengetahui langsung dari mulut Yuna tentang pria yang telah menghamilinya
dan tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Yuna tersebut. Terima kasih sudah menemaniku selama beberapa hari ini, Lun. Tidak masalah, Li. Aku senang bisa menemanimu dan menjadi teman untukmu. Di usia kita yang tidak lagi muda, aku memang sangat ingin terus menghabiskan waktu bersama denganmu. Kita akan selalu bersama-sama sampai maut memisahkan kita semua. Aluna menanggapi yang dikatakan oleh saudara kembarnya itu dengan senyum tipis di wajahnya. Dia lalu berpamitan pada Yuna. Mami senang kamu sudah kembali, sayang. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, Mami harap kamu bisa melupakan semua itu dan mulai menjalani kehidupan yang baru. Kami semua akan selalu berada di sampingmu untuk menemanimu melewati semua ini. Terima kasih, Mam. Sama-sama, sayang. Yuna, aku senang melihatmu sekarang sudah kembali. Aku turut perhatian dan prihatin dengan apa yang menimpamu. Aku berharap kamu bisa bersabar melewati semua ini. Sarah berbisik di telinga Yuna. Terima kasih atas doa dan dukungannya, Sarah. Sama-sama, Yuna. Kini giliran Axel berpamitan. Walau rasanya berat meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi dia tidak memiliki alasan untuk tetap bertahan tinggal di rumah sang bibi. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan sering-sering datang berkunjung dan mengajak putramu bermain. Terima kasih, Axel. Tapi kamu tidak perlu repot-repot melakukan hal itu semua. Aku tidak ingin menjadi kesalahpahaman karena kedekatan kita berdua. Aku pamit. Axel tak menggubris yang dikatakan oleh Yuna kepadanya. Keluarga Aluna pun berpamitan dan meninggalkan kediaman Lily menuju rumah mereka masing-masing. Aluna dan juga Abian kembali ke rumah mereka sendiri. Begitu juga dengan Axel dan juga Sarah. Pasangan suami istri langsung kembali ke rumah mereka sendiri setelah beberapa hari menginap di rumah Lily. Setibanya di rumah, Sarah langsung memberondong sang suami dengan semua pertanyaan yang sejak kemarin ingin dia tanyakan saat mereka di rumah Lily. Akan tetapi, Sarah sebisa mungkin menahan keinginannya itu. Apa masih belum cukup semuanya, Sarah? Jangan bertingkah seperti anak kecil, Sarah. Kamu tahu sendiri kan bagaimana hubunganku dan Yuna. Bukankah kamu juga sudah mengizinkanku untuk pergi dan menjemput Yuna? Waktu itu aku sengaja melakukan hal itu ke semua, Mas. Aku pura-pura menyetujui saat kamu meminta izin untuk pergi menjemput Yuna dan membawa wanita itu kembali. Sarah, ada apa dengan dirimu? Semakin lama kamu bertingkah semakin gila. Sebenarnya apa yang kamu inginkan, Sarah? Aku sudah lelah menghadapi sikapmu itu. Jauhi Yuna. Aku tidak ingin melihatmu dekat dengan wanita itu. Apa maksudmu? Cukup, Mas. Jangan terus membodohiku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang saat ini tengah kamu rasakan pada Yuna? Sudah cukup selama ini aku diam. Dan sekarang aku tidak akan diam saat melihat suamiku dekat dengan wanita lain. Apapun itu alasannya, kedekatan kalian berdua, aku tidak akan membiarkan itu semua, Mas. Axel diam 1000 bahasa. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Sarah padanya. Perpisahan yang membuat Axel rindu pada sosok yang selalu ada di dalam hatinya. Entah sebagai apa, wanita yang dia cintai atau hanya sekedar sepupu semata. Aku minta maaf padamu, Sarah. Aku sudah lelah mendengar kata maaf darimu, Mas. Aku ingin kamu berubah, fokus hanya pada rumah tangga kita saja. Walaupun Yuna adalah sepupumu, tapi aku tetap saja cemburu dengan kedekatan kalian berdua. Aku sudah berjanji padamu kalau aku akan berusaha menjadi istri yang baik bagimu, merubah segala sikap dan perilaku yang tidak kamu sukai. Lalu apa lagi kurangku di matamu, Mas? Aku hanya ingin suamiku dan juga perhatiannya hanya menjadi milikku saja. Apa semua itu salah? Kamu sama sekali tidak memiliki kekurangan apapun, Sarah. Semua ini memang salahku. Aku sadar jika apa yang aku lakukan sudah menyakiti hatimu. Berjanjilah padaku, Mas. Berjanjilah untuk tidak lagi dekat dengan Yuna apapun alasannya. Aku tahu dia adalah sepupumu, orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu. Namun sekarang semuanya sudah berbeda.
Kalian sudah memiliki kehidupan masing-masing. Aku berharap kamu bisa sedikit saja lebih menghargai perasaanku. Mungkin aku tidak bisa berjanji padamu, Sarah. Tapi mulai sekarang aku akan mencoba berusaha untuk menuruti apa yang kamu inginkan. Maafkan aku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.